saya bersyukur ada di persekutuan doa gabungan. Dan sama seperti persekutuan doa lain di Gemit, bahwa memang kehadiran persekutuan doa begitu luar biasa. Ya, penginjilan, terobosan pelayanan yang dilakukan oleh persekutuan doa ini sungguh berdampak luar biasa. Bahkan saya pribadi tidak bisa lupa bahwa saya adalah salah satu hasil yang Tuhan tuai melalui persekutuan doa. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih banyak buat pengurus persekutuan doa gabungan, khususnya PD Libanon yang sekali lagi memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi berkat. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Allah terpilih dari Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan ayat 27. Perhatikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan kita akan baca dalam hitungan ketiga ya. Dua ayat. Yohanes 15, 26, 27, 1, 2, dan 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Temanya terambil dari ayat 27, yaitu kamu juga harus bersaksi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur ada di persekutuan doa gabungan. Dan sama seperti persekutuan doa lain di Gemit, bahwa memang kehadiran persekutuan doa begitu luar biasa. Ya, penginjilan, terobosan pelayanan yang dilakukan oleh persekutuan doa ini sungguh berdampak luar biasa. Bahkan saya pribadi tidak bisa lupa bahwa saya adalah salah satu hasil yang Tuhan tuai melalui persekutuan doa. Jadi rasanya agak sulit. Kalau di Kupang, andai kata tidak ada persekutuan doa, saya pikir agak repot. Tapi dengan adanya persekutuan doa, maka kita lihat penuaian di kota, di desa, di mana-mana. Maka dari itu firman Allah ini datang kepada kita untuk memberi semangat bagi kita dan mengingatkan kita apa yang kita lakukan selama ini sudah benar dan harus ditingkatkan. Ya, saya tahu bahwa khusus PD gabungan Fatu Feto saja program pelayanannya setiap tahun ada, dan itu luar biasa. Dan memang kita dituntut untuk terus bersaksi. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kamu harus bersaksi karena kamu dari mula bersama-sama dengan aku. Ya, saya bersyukur membahas ini mengingatkan kita tentang bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan itu tidak boleh disimpan-simpan, ya. Pengalaman kita dengan Tuhan tidak boleh dikubur. Harus disampaikan, disaksikan. Tuhan bilang kamu ada bersama-sama dengan aku dari semula, ya. Mereka adalah saksi mata dan mereka mengalami langsung. Dalam 1 Yohanes 1, ya, Yohanes mengatakan, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata, apa yang telah kami raba, itu yang kami saksikan. Memang kita semua ini tidak melihat Tuhan langsung. Kecuali ya, ada pengalaman istimewa yang Allah mau bukakan kepada orang-orang tertentu. Itu suka-suka Tuhan. Tapi kebanyakan kita rumusnya jelas. Tuhan bilang, berbahagialah saya dan saudara yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita tidak punya pengalaman seperti para rasul, lihat langsung, dengar langsung, raba langsung. Tetapi saya percaya kalau hari ini kita menjadi Kristen, tidak mungkin tidak. Sepanjang perjalanan kita pasti ada cerita, ada kesaksian, ya. Kalau satu-satu kita diberi kesempatan berdiri dan bersaksi bagaimana pertobatan kita, saya percaya kita semua punya kesaksian. Saya tidak bisa lupa bagaimana saya kemudian mengenal Tuhan sampai hari ini bisa melayani. Itu mutlak karena
ada orang-orang yang datang dan menceritakan Tuhan kepada kami. Padahal sudah biasa ikut KKR. Apalagi kita tahu kalau di Kupang dulu, KKR itu kayak konser. Dan itu sesuatu yang wow, begitu. Ya, kita pergi ikut ini bukan mau cari Tuhan, karena haus hiburan. Kalau datang pendeta-pendeta terkenal dengan tim lengkap, tambah artis-artis. Dan menurut saya, ya itu bisa juga jadi metode. Karena faktanya bahwa kami yang pergi dengan motivasi bengkok ini, akhirnya motivasi kami diluruskan. Hanya gara-gara mau lihat artis, mau lihat penyanyi dari Jakarta. Awalnya hanya mau lihat artis. Tapi sampai di sana dengar khotbah. Khotbah itu terngiang-ngiang. Pulang sampai rumah masih pikir. Tapi belum mau bertobat juga. Sampai tahap seorang narapidana keluar, bertobat lalu melakukan penginjilan kepada kami. Dia bertobat di penjara. Dan saya yakin itu jawaban Tuhan buat doa dari orang-orang PDE. Orang-orang persekutuan doa ini kalau berdoa, Tuhan tolong yang di penjara segala macam. Dan saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Apalagi doa untuk kepentingan Allah. Doa untuk kepentingan Injil. Doa untuk kepentingan jiwa-jiwa. Tidak akan sia-sia. Kita boleh bosan berdoa, Tuhan tidak bosan mendengar. Mungkin kita sudah lupa apa yang kita doakan, Allah tidak lupa apa yang kita doakan. Amin. Jadi jangan menyerah dalam berdoa. Bahkan kadang-kadang kita bingung, ini saya doa-doa, ini Tuhan dengar saya atau tidak. Ya, saudara bingung, Tuhan tidak bingung. Saya suka dengan satu bagian firman di dalam Mazmur pasalnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-23. Ya. Mazmur pasal 31 ayat 23, ayat itu bilang begini buat kita. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ya, kadang-kadang satu pergumulan kita doa sampai kita bingung. Sudah doa di tim doa ini, di persekutuan ini, hamba Tuhan ini, pendeta ini, kok sepertinya tidak ada titik terang, tidak ada jalan keluar. Sampai Raja Daud sebagai pemazmur, dalam mazmur ini dia mengatakan, dalam kebingunganku. Jadi bukan perkara baru. Kalau anak-anak Tuhan sekalipun sangat cinta Tuhan, tapi ada titik tertentu kita bingung. Ada titik tertentu kita bertanya-tanya. Ada titik tertentu kita tertekan. Itu manusiawi. Ya. Elia itu sebentar semangat, sebentar padam. Baru memenangkan pertandingan melawan 450 Nabi Baal. Tapi ketika Isabel mengancam dia lari. Dalam satu Raja-Raja pasal 19, pulang baca sendiri. Elia lari sampai berdoa minta mati. Minta mati. Padahal saudara tahu ending kehidupannya, hamba Tuhan ini tidak mengalami kematian. Orang yang atas seizin Tuhan, anugerah Tuhan, skenario Tuhan, tidak mengalami kematian, pernah berdoa minta mati. Pelayanannya berhasil, pelayanannya hebat, pelayanannya luar biasa, tapi satu kali mengalami tekanan, dropnya luar biasa. Siapapun bisa mengalami itu. Kita mau khotbah keliling dunia, mau pelayanan kayak apapun, mau berdoa sehari 8 kali. Tapi tetap kita manusia biasa yang kadang-kadang Allah izinkan dalam satu proses kita terpuruk betul-betul. Karena kadang-kadang begini, saya mengevaluasi diri. Kadang-kadang kita ini karena sudah pelayanan berhasil, kadang-kadang mulai sombong, tapi kita anggap bukan sombong, padahal sombong. Kita mulai membangun pengiringan kita di atas pengalaman-pengalaman. Oh, saya begini. Satu kali Tuhan agak sedikit mundur, bukan tinggalkan. Mundur sedikit untuk kasih kita bilang, coba lu hadapi sendiri. Coba lu hadapi sendiri ini semua. Apa lu sanggup? Tidak sanggup. Saya percaya model kayak Mel Atok atau siapapun tidak level dong sama Elia. Elia terlalu luar biasa.
menghadapi satu pelayanan sendirian. Semua menyembah Baal. Satu negara, satu bangsa menyembah Baal. Dia sendiri yang menyembah Yahweh. Tapi begitu berani versus 450 Nabi Baal. Semua kalah. Tapi ujung-ujung drop. Sampai berdoa minta mati. Makanya dalam satu ayat, kalau ada yang bisa cepat membacanya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Ini ayat saya selalu ingat. Kalau rasa diri kuat, hati-hati jangan tumbang. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Makanya Bapak Ibu jemaat, kawan-kawan persekutuan doa yang diberkati Tuhan, ya kita semua memang harus hati-hati. Tidak ada kita yang Superman rohani atau Wonder Woman rohani. Kita semua bisa ada titik lemah. Tidak ada. Saya sudah alami dan memang baca ini ayat. Seolah-olah baca habis kayak tanya diri sendiri. Lu ini siapa? Lu siapa kalau mau bagaya? Lu siapa kalau mau rasa diri hebat? Lu siapa kalau mau rasa diri lu paling kuat, lu mampu, lu bisa jatuh? Tidak ada itu. Maka semua kita anak-anak Tuhan dididik untuk submit sama Tuhan, takluk sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat, kembali kepada topik kita bahwa kamu harus bersaksi. Nah, bicara tentang keharusan untuk bersaksi ini memang sesuatu yang tidak bisa tidak ya. Ini bukan mau atau tidak mau. Ini bukan kasih pilihan terserah lu mau atau tidak. Tidak, harus. Menjadi saksi Kristus itu harus. Tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan ada orang yang kalau sudah terima pelayanan, ya, di Yeremia pasal 48, ayatnya yang ke-10. Sudah terima pelayanan, lalu pelayanannya tidak total. Alkitab berkata, terkutuklah mereka yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, saya tahu di PD gabungan ini, disiplinnya bagus dan itu perlu ditingkatkan, dan saya sendiri belajar. Dan kadang-kadang kalau khotbah di gereja Tuhan yang saya pimpin, saya selalu kasih ingat cara persekutuan doa disiplin itu saya sering bawa ke dalam gereja Tuhan yang saya pimpin. Tidak bisa mau pelayanan hanya mau tampil-tampil begitu, tidak bisa. Ya. Atau pas mau pelayanan baru semangat, so habis pelayanan hilang. Tidak bisa begitu. Kalau komitmen betul. Coba baca dulu. Yeremia pasal 48 ayat 10 bagian A. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Terkutuklah orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi kalau orang tua rohani kita di persekutuan doa gabungan, suruh kita sungguh-sungguh serius. Jangan main-main. Itu bukan mereka omong suka-suka mereka. Itu ada di firman Allah. Bahwa kalau sudah terima pelayanan harus sungguh-sungguh. Tidak bisa pas mau KKR besar. Apalagi PD gabungan ini kan program tiap tahun pasti ada yang besar sekali. Dan itu luar biasa jadi berkat buat kota. Siapa yang tidak mau tampil loh? Sifat manusia ini kan mau dilihat orang. Semua orang mau tampil, semua orang mau dilihat. Tidak ada masalah, asal motivasi kita jelas. Saya memperlihatkan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan yang tidak boleh oleh Tuhan itu memperlihatkan untuk cari kemuliaan diri. Itu yang tidak boleh. Kan Alkitab bilang, mau berdoa kah, berpuasa kah, memberi sedekah lah. Memberi sedekah, jangan tangan kanan kasih, tangan kiri tahu. Tapi di sisi lain Alkitab bilang, kamu harus jadi terang. Orang harus melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi itu kembali ke motivasi masing-masing. Dan saya percaya kita sudah ikut Tuhan begini lama pasti pahamlah. Ya, bahwa Tuhan mau supaya kita tampil atau apapun. Motivasi harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena mengingat bersaksi ini harus, Bapak Ibu jemaat, tidak bisa ditawar-tawar.
Saya pernah ingatkan kita bahwa semua kita ini punya talenta. Orang percaya itu semua punya talenta. Tidak ada yang tidak punya talenta. Jumlah beda-beda. Bisa 5, 4, 2, 1. Tapi semua pasti punya talenta. Apa itu talenta, Bapak Ibu? Talenta itu definisi lengkapnya menurut Alkitab begini. Talenta adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita harus kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ulang, segala sesuatu yang Allah beri. Karena ingat, kita datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Jadi punya apa-apa semua dari Tuhan Allah. Talenta itu bukan hanya khotbah atau menyanyi atau main musik, bukan. Talenta itu segala sesuatu. Waktu Tuhan beri, kesehatan Tuhan beri, rumah tangga Tuhan beri, ada istri, ada anak. Semua ini kita harus pakai untuk kemuliaan nama Allah. Jadi talenta bukan tunggu khotbah begini baru. Itu talenta. Misalnya saya khotbah begini, lalu di rumah tangga saya tidak tahu urus istri anak. Itu omong kosong. Karena istri itu pemberian Allah, anak itu pemberian Allah. Jadi khotbah silakan semangat berapi-api dengan gaya khotbah masing-masing. Tapi talenta bukan hanya sebatas khotbah. Semua yang Allah beri harus kita pakai untuk kemuliaan nama Allah. Makanya saya kemarin ujian proposal karena saya ada mau tesis tanggal 6 Juni ini. Ujian tesis, ujian proposalnya saya lupa 1 minggu atau 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Lalu dosen pengujinya tanya saya, karena saya punya tema kan pengaruh pemberitaan firman Tuhan melalui sosial media bagi pertumbuhan iman jemaat masa kini. Jadi saya mesti wawancara pendeta-pendeta beda sinode. Dari Gemit Ibu Neti Nunuhitu, Gemit Paulus, GKIN Pak Estra. Pak Estra bantu saya juga untuk kasih komentar. Kema Injil, GBI, GPDI, GSJA, pokoknya semua. Karena gereja masa kini bukan hanya sinode tertentu, semua sinode. Lalu dia bilang sama saya, dosen penguji ini, apa yang menjadi faktor penentu orang itu bisa maksimal dalam melakukan pemberitaan firman? Mau sosial media kah, mau di mana kah? Ternyata setelah saya jawab, dia melengkapi jawaban saya. Dia bilang karakter Bapak itu, kehidupan pribadi pengkhotbah itu penting. Karena teman saya lagi khotbah semangat-semangat. Khotbah tahu sendiri pendeta KKR. Dong kan khotbah lu pican lah. Bisa pakai teks. Dia bilang pengkhotbah atraktif. Pengkhotbah atraktif itu pokoknya segala gerakan. Rasa-rasa dia mau salto di mimbar. Khotbah luar biasa, jemaat respon pun bervariasi. Ada yang yes, ada yang amen, ada yang haleluya, ada yang bilang wow, ada yang bilang great waktu dia khotbah. Tapi istrinya tidak tahan dengar dia khotbah. Istrinya berdiri dari kursi paling belakang, lalu tunjuk dia bilang, pendeta putar balik, diam kau. Karena jemaat wow, great, haleluya, amen. Mam tua yang tak tikam di dalam, dia bilang, ini iblis satu ini mustogor. Tapi justru teguran itu membuat pendetanya bertobat. Pendetanya yang bersaksi, maksud saya tidak mau sebut nama. Pendetanya yang bersaksi. Dan pendeta itu sekarang saya lihat pelayanannya berkembang. Karena dia akui kelemahan itu. Ini dia khotbah, dia bersaksi. Jadi saya juga, dia berani sekali buka ini di umum. Tapi memang kalau sesuatu ditutup-tutup tidak akan berhasil. Mendingan buka supaya pemulihan. Karena keterbukaan itu pintu perubahan. Keterbukaan itu bikin kita lega. Setan tidak dakwah kita lagi. Dia mau dakwah sampai kapan? Saya dan Bapak beres sudah dakwah sampai lu mampus itu. Pendetanya dipulihkan. Jadi Bapak tua agak main tangan sedikit. Bukan Roh Kudus, Roh Mani Pacquiao. Atau mungkin Roh Kempo mengkali. Sedikit main uppercut, sedikit main hook. Wah, bisa mati pendeta begini.
Dia khotbah semangat tapi gaya mau tampar istri. Sulit ini. Ya. Semua kita pasti punya kelemahan, tapi sekali lagi keterbukaan adalah pintu perubahan. Nah, saudara-saudara, jadi harus jadi saksi, tidak bisa tidak. Semua kita punya talenta, jangan coba-coba kubur talenta. Talenta jabarkan sendiri. Intinya apa yang kita punya semua dari Tuhan Allah. Bahkan pekerjaan, bisnis, usaha kita saja harus memuliakan Allah. Kan tidak semua kita harus jadi pendeta. Kalau jadi polisi, polisi yang memuliakan Allah. PNS, PNS yang memuliakan Allah. Guru-guru yang memuliakan Allah. Pengusaha yang memuliakan Allah. Mahasiswa yang memuliakan Allah. Bikin kos-kosan juga. Kos-kosan harus memuliakan Allah. Kalau bisa bikin kos-kosan di situ. Khusus perempuan. Supaya kalau ada laki-laki yang masuk situ, lu dalam rangka apa? Kan banyak kos-kosan sekarang dia tanpa mesum kan. Jadi mesti bikin jelas kos-kosan apa, rumah tangga atau khusus perempuan atau khusus laki-laki. Jangan campur-campur teh, aduh berat. Sekarang pergumulan kita di titik-titik tertentu di kota Kupang tuh masalahnya itu. Orang karena HIV, karena segala macam, karena kos-kosan. Padahal kita orang Kristen punya kos-kosan harus memuliakan Allah. Tidak boleh ada rokok di situ, tidak boleh ada miras di situ. Tidak boleh bawa orang kalau bukan keluarga. Kalaupun keluarga, KTP mana? KK mana? Rekening listrik semua kasih tunjuk. Karena kita punya apa-apa nih harus memuliakan Allah. Bapak Ibu, bukan hanya di mimbar hebat. Bukan hanya di pelayanan hebat semua. Anak-anak muda di sini pacaran harus memuliakan Allah. Amin. Pacaran, hubungan seks di luar nikah, tapi pelayanan jalan terus. Wah, tidak bisa begitu dong. Itu mencederai pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan tidak kudus gara-gara model begitu. Ya, kalau kita pernah dengar kesaksian mungkin yang senior, kakak sudah salah. Kita jangan jatuh di lubang yang sama. Amin. Karena pelayanan harus memuliakan Allah. Segala kehidupan kita harus memuliakan Tuhan. Postingan-postingan kita di sosial media harus memuliakan Allah. Apalagi kita hamba Tuhan, posting hati-hati. Jangan posting yang bukan firman atau posting sesuatu yang tidak membangun. Aduh janganlah. Saya ditegur banyak orang dan saya anggap yang tegur semua dipakai Allah. Kan pendeta juga biasa khotbah togor orang toh. Saatnya orang lain togor kita. Iya toh. Kita tidak bisa kasih keluar sendiri ini selumbar dari mata. Mesti orang lain yang lihat. Pak pendeta ada selumbar. Mamulik ini dulu sering togor saya. Apalagi saya masih muda-muda tuh kan jujur. Saya semangat. Maka kadang olengnya deras. Mesti omong. Tahu satu tutup. Ini orang tua saya yang doa. Tuhan kasih petunjuk dan tidak salah. Kalau salah saya protes, masalahnya benar. Mau protes apa? Kasih tunjuk betul. Nah, kecocok salah, dia bilang, maka cek ulang. Ini benar. Nah. Ini benar. Nah, ya saudara yang suka nado. Jambat putar. Labai menyesal, menangis, bangkit. Amin. Kalau mau berubah. Beta percaya kok sampai hari ini karunia itu ada. Siapa bilang gara-gara kita sudah belajar bahasa ini, bahasa itu, komentar teolog A, B, C, jadi ini karunia dong salah. Aduh, jangan coba-coba. Kalau saya percaya itu karunia masih ada. Siapa yang berkuasa bilang itu karunia batal? Mana? Pakai ayat mana? Tidak ada. Tentu segala sesuatu kita uji. Tapi kalau penyataan itu benar dan cocok, jangan mengelak lagi. Begitu. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita bersaksi. Jangan kubur talenta kita untuk menjadi saksi Kristus dalam segala cara. Karena ini ayat bilang kamu dari semula dengan aku. Kita dari semula kenal Tuhan, mengalami kebaikan, kemurahan, pertolongan, keajaiban Tuhan, mujizat mungkin. Maka kita harus jadi saksi yang baik. Nah, syarat menjadi saksi itu apa saudara-saudara? Yang pertama, syarat orang menjadi saksi, orang itu harus sudah percaya pada Yesus sungguh-sungguh.
Iman adalah syarat mutlak. Percaya adalah syarat paling pertama. Kita mau jadi saksi untuk kemuliaan nama Kristus. Tidak bisa orang tidak beriman tapi mau jadi saksi. Ya. Hafal ayat saja tidak beriman percuma. Sekarang ini banyak orang belajar Alkitab. Tapi belajar Alkitab bukan untuk memuliakan Yesus. Belajar Alkitab untuk menyerang Yesus. Banyak orang belajar Alkitab tapi tidak datang pada Yesus. Mari kita lihat Yohanes. Ya, Yohanes pasal 5 mulai ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Jadi ada orang yang hobinya periksa ayat. Bukti di mana? Cek dulu. Oke, no problem. Tetapi ada soal menurut ayat ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40 berkata, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Makanya apalagi mau sekolah teologi secara khusus. Aduh, tidak percaya Yesus bersekolah teologi berat. Kristen itu percaya iman mendahului pengertian. Beriman dulu, percaya Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, nanti baru Roh Kudus yang bawa kepada pengertian demi pengertian. Jadi modal semangat sekolah teologi, tapi kalau tidak percaya Yesus bahaya. Ini mencetak teolog-teolog liberal, mencetak teolog-teolog arogan yang bisa menjadi masalah di pelayanan. Karena dia tidak percaya Yesus. Ada guru sekolah minggu di satu gereja besar di kota ini. Dia suruh anak-anak berdoa bilang, coba tutup mata kau minta gula-gula di Tuhan Yesus. Anda lihat ini. Anak-anak berdoa sampai melek. Gula-gula son turun. Ma Yesus siap gula-gula. Katakanlah dia bernama Pak Kobus. Dia tutup mata lalu bilang, Bapak Kobus kasih katong gula-gula. Dia rokok, dia kasih. Baru dia tanya, lebih percaya Tuhan Yesus atau Bapak Kobus? Ini kan model-model orang apa? Komunis dong kok, ateis dong kok. Ya berdoa minta gula-gula. Masa Tuhan justru bikin mujizat asal-asal kan? Tuhan bisa bikin tentunya, tapi untuk apa? Tujuannya apa? Hanya ini anak memang sengaja mau menyesatkan anak-anak kecil. Nah inilah, melayani mau jadi pendeta, guru sekolah minggu, apapun. Singer, song leader, choir, pemain musik, atau apapun harus beriman kepada Yesus. Makanya sebelum murid-murid disuruh bersaksi, Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa banyak kali di saat iman mereka goyah. Berkali-kali selama 40 hari. Itu tujuannya untuk apa? Meneguhkan iman mereka. Selain ajaran-ajarannya, Yesus perlu lagi kasih bukti-bukti. Supaya ketika mereka pergi, imannya sudah kuat. Dalam kisah para rasul itu, kita baru peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dalam kisah pasalnya yang pertama, ya. Dalam ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang ketiga, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di sana Tuhan memperlengkapi mereka dengan iman yang luar biasa. Mari kita lihat kisah 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini tujuannya apa? Kalau Yesus bikin mujizat dalam hidup kita, tujuannya apa? Supaya kita tambah beriman. Karena mujizat itu atau pertolongan Tuhan yang saya dan Bapak Ibu alami, itu adalah jembatan supaya saya dan saudara semakin kuat dalam Tuhan. Mujizat bukan tujuan. Mujizat hanya jembatan. Bapak mama yang pernah doa di hamba Tuhan, lalu Anda sembuh. Sembuh itu bukan tujuan. Sembuh itu jadi jembatan supaya kita tambah percaya Yesus. 40 hari ini jangan pakai dasar merayakan 40 hari. 40 hari yang kita biasa rayakan dulu itu tidak benar, Bapak mama. Bapak mama yang seorang persekutuan doa, saya harap jangan lagi. Sebenarnya jangan. Mau bikin apa itu 40 hari?
Kenapa bukan hari 39? Kenapa bukan hari 42? Harus 40. Mau pakai ini ayat? Son cocok. Ini Yesus bangkit. Aku tuh nenek son bangkit. Ya ini bangkit. Babi nenek ada goyang hordeng. Itu angin. Angin. Jangan atau tikus tabrak. Tolong deh. Jangan sambarang ketemu melayani Tuhan Iko KKR. Altar call ribuan orang maju baru ketemu sendok patah di rumah. Janganlah. Tidak ada itu. Makanya kalau tidak salah saya tidak salah senior majelis di Gemit. Kan di Gemit kan tidak ada lagi tuh. 40 hari. Sudah lama. Hanya tetap jemaatnya akan bikin. Sonde hanya syukuran. Kau akan bikin dong. Beta ini pernah diundang. Di wilayah Gemit. Siapa sana. Beta bilang, beta ini tahu. Beta masuk di gereja mana. Ikut gereja buat aturan. Nah. Menurut tata gereja Gemit, setahu saya sudah tidak ada. Nah. Dan memang secara Alkitab sudah tidak ada. Jadi kalau undang saya, harus siap-siap. Behotbah ini betogor. Nah. Dan memang habis khotbah tuh betul makan kunyah susun enak. Le. Orang je muka subuang muka sampai. Mas mau karmana le. Mau jaga siapa perasaan. Ini misi khusus 40 hari. Yesus tunjukkan dirinya berulang-ulang untuk meneguhkan iman orang-orang yang siap terjun jadi saksi. Bukan jadi dasar untuk kita bikin 40 hari. Tidak ada 40 hari itu. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus harus beriman. Kalau tidak beriman, orang tanya kepastian iman kita bingung mau jawab apa. Sedangkan di dalam kitab suci kita ini ada yang namanya mandat apologia. Mandat apologia itu apa? Satu hukum di mana Tuhan minta kita semua ini. Kalau orang tanya iman kita jawab. Nah bagaimana bersaksi orang tanya berkata, tidak bisa. Harus jawab, iman apa? Pengharapan apa yang ada padamu? Kenapa kau percaya Tritunggal? Kenapa Yesus itu Allah? Mungkinkah Allah jadi manusia? Dan lain sebagainya orang akan tanya. Dan kita harus jawab. 1 Petrus, ini bukan tugas pendeta saja. Kalau lihat banyak pendeta-pendeta khususnya di Kupang salah satu pendeta yang menurut saya terbaik dalam urusan berdebat itu pendeta Estrasur. Tapi sebenarnya tugas ini bukan untuk kita saja, semua. Bukan untuk pendeta saja, jemaat juga harus. Perhatikan ini ayat Bapak Ibu. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Lalu, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Tentang apa? Perhatikan. Pengharapan yang ada padamu. Itu imanmu. Nah kalau penginjil tidak ada iman, Kristen tidak ada iman. Orang tanya tentang iman. Tunggu betelpon bepung ketua ini loh. Langsung jawab di situ. Ini mandat apologia, kita semua harus jawab. Kata mempertanggungjawabkan, dari kata Yunani apologia bisa disebut mempertanggungjawabkan, bisa disebut melakukan pembelaan. Jadi Bapak Ibu kita harus jawab ya. Jangan ikut-ikut persekutuan, orang tanya, sentau apa-apa. Ikut-ikut KKR, orang tanya, sentau apa-apa. Padahal Tuhan bilang, kamu harus jawab. Bukan cuma pendeta. Mama-mama juga jawab. Biar salah juga jawab. Tahan. Jangan rekam toh. Jawab salah baru rekam. Ini kan malu. Beta pernah jawab salah. Rekam. Orang posting. Malu sampai ini hari. Dan sana Papa hidup belajar. Salah lalu fundamentalis saja. Kekasih Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi. Orang pasti bertanya. Kita harus berbagi. Yang kedua. Orang mau jadi saksi itu bukan hanya beriman, harus taat. Saya bandingkan dengan hari kenaikan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, dia menampakkan diri berulang-ulang untuk memperteguh iman mereka. Tapi dia suruh mereka tunggu di Yerusalem. Dan sedang mereka pergi menunggu itu sebenarnya Tuhan sedang melatih ketaatan mereka.
Mau tidak lakukan ini? Kuasa pasti turun. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di sini, bikin ini, bikin itu. Anak Tuhan sejati bukan hanya iman kita. Karena iman yang benar itu dilihat dari ketaatan. Orang dibenarkan karena iman, iman itu benar kalau taat. Jadi ini paket lengkap. Makanya Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Jadi orang bilang kalau saya beriman, tolong ketaatan kita ditunjukkan. Ya minimal taat, naik motor pakai helm. Tahu seomong taat terlalu besar. Naik motor pakai helm. Tidak ada ceritanya hari Minggu aspal tuh noe seperti longo-longo air mata. Tidak ada. Mau hari Minggu pun aspalnya tetap keras. Benar. Dan jatuh saudara bilang Tuhan son jaga. Bukan juga, Tuhan kan tidak mau dicobai juga. Ini contoh saja, banyak anak Tuhan bahkan pendeta naik motor son pakai helm. Tapi kalau di haleluya langit mau terbongkar. Hello. Ini contoh kecil saja. Mesti pakai helm. Itu taat lalu lintas nah. Iya Pak, tapi saya lihat polisi son pakai helm. Itu urusan dia. Kehidupan kita kan firman, bukan ikut dia yang bikin aturan son pakai helm, kutu ikut dia, ikut Alkitab, pemerintah hamba Allah. Amin. Harus taat. Anak-anak yang pelayanan semua di PD gabungan ini, tolong saya tidak pernah dengar curhatan, tapi jangan sampai saudara hebat pelayanan tapi di rumah do hati bangka dulu. Dia kalau bilang singer, rasa-rasa dia mau kosit salon, namanya minggir. Singer luar biasa di rumah, orang tua saat kata dia 1000 kata. Pulang makan piring, lempar baju, lempar Saudara jangan begitu dong. Semakin ikut persekutuan doa, PR mesti bagus. Ya? Harus belajar. Harus bantu orang tua. Jadi orang tua tuh bisa lihat. Karena jadi berkat tuh mulai dari Yerusalem dahulu. Bukan mulai pokoknya memang ujung bumi. Hello. Yerusalem dulu dari ujung bumi lu kehebat-hebat. Yerusalem dulu. Yerusalem bicara orang-orang terdekat. Jadi berkat di sana, taat di sana, taat aturan di sana. Baru kita bisa menjadi saksi di luar, ya. Sebab bersaksi itu tidak mudah. Makanya kenapa Tuhan Yesus didik mereka tunggu di Yerusalem dan sejumlah permintaan lain dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mereka taat. Yang berikut. Menjadi saksi harus memiliki pengertian firman Allah yang benar. Itu tidak bisa tidak. Paket lengkap itu. Petrus mengatakan, tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Di dalam 2 Petrus 1. Ayatnya yang ke-5. Jadi kita semua harus belajar ya. Saya pun belajar. Saya rasa saya masih butuh banyak belajar sampai hari ini. Pengetahuan saya rasa masih perlu ditambah. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jangan anti pengetahuan. Makanya sekali-sekali di PD gabungan tuh bikin acara seminar apa kok? Ya tentang undang yang berkompeten aja. Ini saya usul saja. Mamulik. Betul, jangan hanya berdoa-berdoa sah. Mesti bikin apa tanya jawab apa kok di PD. Ya terserah, undang hamba Tuhan banyak kok yang berkompeten di situ. Jadi enak. Jadi kita dilengkapi dengan pengetahuan. Dan saya lihat banyak pendeta hamba Tuhan yang mampu melakukan itu. Ya kalau KKR terus bias buang-buang dana banyak-banyak. Ini barusan dapat pengetahuan banyak, nih rugi. Minta maaf ya, jangan sampai kita hura-hura tahunan saja. Padahal kita semua yang di dalam PD ini butuh diisi. Jadi menurut saya itu ide saja karena Alkitab berkata tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Banyak orang rajin tapi pengetahuannya parah. Makanya kenapa Paulus bilang, doakan saya supaya saya berani menyatakan kebenaran. Ada orang berani tapi tidak benar. Ada orang tahu kebenaran tapi penakut. Paulus minta dua-dua. Punya keberanian tapi keberanian menyatakan kebenaran. Jadi paket lengkap. Dan itu memang Alkitabiah.
Makanya Petrus ini ngomong ini karena Tuhan pernah koreksi dia. Waktu mau hari kenaikan itu dia minta apa? Tolong dulu kasih pulihkan Israel. Tuhan bilang itu bukan urusan kau. Nah itu bukti bahwa pengetahuan mereka kurang. Mereka pikir Yesus datang hanya untuk Israel. Salah. Itu waktu Bapa. Urusan kau pergi jadi saksi. Jadi pengertian mereka dikoreksi. Makanya ketika kemudian hari Petrus tuliskan tambahkan pada imanmu pengertian. Dan yang terakhir yang paling penting adalah selain iman, ketaatan, pengertian. Ayat tadi mengatakan penghibur akan datang. Di Kisah 1 ayat 8 juga Tuhan bilang tunggu sampai Roh Kudus turun. Yang paling terakhir, yang paling penting adalah kuasa. Pintar tapi tidak ada kuasa, ahli Taurat. Omong-omong saya yang jago, mah kuasa. Ini paket lengkap jadi saksi. Iman, ketaatan, pengertian yang benar, kuasa Roh Kudus. Makanya nats pembuka kita mengatakan Roh Kudus harus jadi saksi, kamu juga harus jadi saksi. Maksudnya Roh Kudus pakai kita untuk bersaksi. Maka Roh Kudus harus ada dalam kita. Dibaptis Roh cukup satu kali. Dan itu Yesus yang melakukan. Tidak ada pendeta bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Tidak ada. Makanya kalau ada pendeta altar call, maju yang mau dibaptis Roh maju. Kau siapa? Tidak ada. Saya pikir PD gabungan cukup selektif. Jadi memang berhati-hati, jangan kecolongan. Datang pendeta ke Tusan Kanal, kau datang dia ajar sendok patah, kasihan. Kerja capek-capek baru ajar boro-boro bikin kepala sakit. Ya. Tidak ada orang pendeta bisa baptis orang dengan Roh. Yohanes Pembaptis bilang, aku baptis dengan air, tapi dia yang datang lebih daripadaku akan baptis kamu dengan Roh. Pada hari Pentakosta, baptisan Roh terjadi sekaligus kepada semua yang bertobat itu. Tapi setelah itu, baptisan Rohnya terjadi bagaimana? Saat orang percaya. Makanya Efesus 1 ayat 13 mengatakan, pada saat orang percaya dimeteraikan dengan Roh. Tetapi untuk kepenuhan Roh, itu harus tiap hari. Makanya Efesus 5 ayat 18 bilang hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabok anggur. Mabok anggur tidak bisa dikendalikan. Penuh Roh Kudus terkendali. Kalau orang mabok anggur ini kan tidak terkendali. Kalau sudah mabok mulai omong sembarang. Pembantu jadi pikir dia pembini. Gara-gara mabok anggur toh. Kan banyak pembantu hamil dari Tuhan gara-gara dia mabok pulang dia hela pembantu bilang lu muka kemak. Bayangkan. Karena mabok banyak gadis hilang keperawanannya juga karena miras atau narkoba. Mabok serahkan diri bulat-bulat di kakak. Asbar kakak 2 minggu oleh kakak bilang kayaknya kau son cocok, kakak iblis besar. Makanya kita harus penuh Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita bukan jadi ahli Taurat yang hafal ayat. Bukan masalah itu. Roh Kudus ada nih, ada kuasa juga, ada perubahan. Karakter kita tambah tajam. Kita ini tidak kekurangan orang pintar Bapak Ibu. Orang pintar ini terlalu banyak. Ada yang bilang katong ini miskin gara-gara orang pintar terlalu sedikit. Salah. Kota miskin ini kan orang pintar terlalu banyak tapi tidak bertobat. Saudara pikir yang hacker itu orang bodoh? Itu pintar. Yang bobol ATM itu orang bodoh. Pintar. Kalau yang bodoh dong bobol pakai besi galing dan CCTV kan angkut lu cepat, itu goblok. Ada cara bobol. Itu bermainnya komputer bukan linggis. Selinggis baru lihat kamera dia nonton lama lah. Ini apa ya? Itu yang bikin lu akan masuk penjara tuh bodoh. Itu dia akan kena langsung. Saudara pikir dunia ini tambah susah karena kurang orang pintar. Terlalu banyak orang pintar tapi tidak ada Roh Kudus. Dunia nih tambah kacau nih. Yang pakar hukum dong. Lihat sedang bermain pasal ayat. Asal lu sogok besar. Amplop selesai. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Yang pencuri ayam 5 tahun. Yang korupsi singkat saja 2 tahun. Tapi di dalam sel bisa tanpa tidur mewah. Ada TV, AC. Sogok nah. Orang hukum dan HAM lebih tahu.
Biasanya oknum ya, tidak jam pukul rata. Ini karena kebetulan mama biasa hot di kantor ya. Yang mal-mal praktek, yang operasi orang kok. Takut orang pun ginjal hilang, paru-paru hilang. Itu bisnis tuh. Ginjal tuh 1 biji 2M. Ini bukan solusi, saudara. Asli saudara Iko beta kau tanya, kakak itu di mana Tapi pun mau pakai 2 juga ya. Jangan. Dosa, Tuhan marah ya. Bagi saya, pelayan batato sampai marah. Nah, soan bisa setuju. Ada pelayan-pelayan yang takut bilang, tato menjangkau jiwa. Ada lah tato menjangkau jiwa. Menjangkau jiwa ini Tuhan pun kuasa, bukan lu pun tato. Tato lah salib, lah bengkol lagi. Dia maksud salib Yesus dan nyata salib penjahat yang tidak bertobat itu. Ya kan, kita bukan kekurangan orang pintar. Tanya orang pintar dan tidak bertobat. Maka dari itu semua kita mari miliki iman yang sungguh, belajar firman, kuat dalam doa, kita punya ketaatan, belajar firman supaya pengertian tajam, dan terus minta kepenuhan roh tiap hari, kita pasti berhasil. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai.